Hai, selamat malam. Saya Dr. Martina, spesialis obstetri ginekologi dari Ibu Women Children Care. Malam ini kita akan bincang-bincang sedikit tentang prakonsepsi atau persiapan kehamilan. Pertanyaan yang sering datang kepada saya di praktek sehari-hari adalah, "Dok, saya ingin program hamil." "Baik, Bu. Bagaimana dengan haidnya? Saya datang bulan lancar, tapi kok belum hamil juga ya?" Maka ini yang menjadi topik kita hari ini untuk berdiskusi tentang kenapa saya belum hamil, padahal datang bulannya lancar. Jadi kalau kita berbicara tentang program kehamilan atau prakonsepsi, merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk meningkatkan kemungkinan kehamilan, mencakup perubahan gaya hidup, pemantauan masa subur, dan konsultasi medis. Siklus menstruasi yang teratur menunjukkan bahwa ovarium atau indung telur berfungsi dengan baik dan ovulasi terjadi setiap bulan. Walaupun kita ketahui bahwa dari seluruh siklus menstruasi yang dialami oleh seorang wanita, 30%-nya anovulator atau tidak keluar sel telurnya. Namun, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kesuburan walaupun menstruasinya teratur. Mengapa mens teratur tapi belum sukses juga program hamilnya atau belum bisa hamil? Selain karena kemungkinan kehamilan itu hanya terjadi 30% dari seluruh siklus haid seorang wanita, kita harus pelajari satu-satu kenapa dia tidak hamil. Patut diketahui bahwa yang namanya ovulasi tidak terpisah dari kesehatan umum seorang wanita. Dan kita harus tahu bahwa jalur atau poros daripada hormon seorang wanita dimulai dari otak atau berada di kepala yang akan mempengaruhi ke organ akhirnya berupa reproduksi wanita. Terdiri dari rahim, kemudian ada indung telur kanan dan kiri, dan jangan lupa juga ada saluran telur. Pada pemeriksaan persiapan kehamilan atau prakonsepsi, maka kita harus telusuri satu-satu dari organ tersebut. Mulai dari rahim atau uterus, maka kita akan pastikan tidak ada kelainan anatomis. Kita bisa pastikan dengan ultrasonografi. Kemudian dari saluran telur kita bisa periksakan dengan hysterosalpingografi atau HSG. Jadi kita pastikan bahwa kedua tubannya paten, tidak ada sumbatan. Sedangkan untuk sel telur kita pastikan dari fungsi ovarium itu. Secara morfologi atau pencitraan kita dapatkan dari USG, tapi untuk mengetahui fungsinya kita harus pastikan dari siklus haidnya atau kita pastikan dari kondisi hormonnya. Yang datang kepada kita sehari-hari adalah yang dan selalu ditanyakan adalah bagaimana catatan menstruasi 3 bulan terakhir. Apakah teratur baik dari siklusnya, panjang siklusnya maupun dari durante haidnya. Kalau kita pastikan bahwa dari wanita ini tidak ada masalah, kita boleh bilang bahwa sebenarnya nggak ada masalah. Akan tetapi untuk suksesnya sebuah kehamilan, bukan hanya dari wanita saja, kita juga harus pastikan dari pria. Kenapa? Karena baik wanita maupun pria berkontribusi yang sama terhadap suksesnya kehamilan. Sisanya adalah infertilitas yang tidak diketahui dan itu kita hanya bisa berusaha. Bagaimana dengan kualitas sel spermanya? Nah, kalau kualitas sel sperma kita harus pastikan dari analisa sperma yang kita periksa dari suami. Bagaimana memeriksanya? Kita akan berkoordinasi dengan laboratorium, dipastikan bahwa jumlahnya cukup adekuat untuk sperma per cc-nya. Kemudian yang kedua kita pastikan dia bentuknya juga normal karena kita harus tahu bahwa sel sperma dia memiliki kepala, leher dan ekor yang mana kita bisa tahu bahwa DNA-nya ada di bagian kepala dan untuk bergerak ada di bagian leher dan ekor itu akan membantu. Maka pada waktu terjadi fertilisasi kita harus pastikan bahwa semuanya dalam kondisi yang baik. Jadi dari sperma ada beberapa yang kita lihat. Yang pertama dari jumlahnya, kemudian morfologinya, dan yang ketiga adalah geraknya. Kalau dia geraknya juga baik, harusnya dia tidak ada masalah. Nah, bagaimana dengan kualitas sel telur? Nah, sel telur itu kita harus pastikan selain dari haid yang teratur setiap bulan, kita harus pastikan bahwa kecukupan atau nutrisi yang diperlukan dari sebuah sel telur untuk sukses dapat dibuahi itu ada banyak. Dan ini yang kita evaluasi dari pemeriksaan laboratorium. Jadi yang kita periksa dari laboratorium bukan hanya hormon saja, akan tetapi zat-zat nutrien yang diperlukan untuk suksesnya sebuah
sel telur itu berovulasi dan dapat dibuahi. Satu lagi yang harus kita pastikan juga bahwa si rahimnya atau uterusnya itu selain morfologinya normal yang kita dapatkan dari USG, dia memiliki reseptivitas endometrium atau kualitas yang baik. Ibaratnya kita mau menanam benih di tanah, maka kita harus pastikan tanahnya subur. Nah, itu kita harus periksa. Selain dari USG, kita juga pastikan dari dari pemeriksaan laboratorium. Kita bisa tahu bagaimana nih kita bisa subur. Nah, kita harus pastikan juga bahwa kesehatan secara umum baik. Apa itu? Itu tergantung dari gaya hidup. Gejala gaya hidup yang paling sering menyebabkan gangguan ovulasi adalah PCOS. Jadi kalau teman-teman tahu tentang PCOS atau Polycystic Ovarium Syndrome, itu dia sel telurnya tidak bisa berovulasi dengan teratur. Jadi dia tidak akan ada satu yang besar yang berkualitas baik yang dapat dibuahi. Jadi harus dipastikan juga bahwa yang namanya suksesnya kehamilan itu tergantung dari kesehatan umum si wanita dan si pria, yang mana itu banyak sekali faktor hormonal dan kesehatan umum yang mempengaruhi. Oke, selanjutnya bagaimana sih kita bisa baik nih, bisa sukses promilnya? Yang pertama gaya hidupnya. Kalau gaya hidupnya suka bergadang, kemudian pola makannya tidak sehat, terlalu banyak konsumsi gula, kemudian terlalu banyak konsumsi lemak, kemudian kesehatan umum itu juga tidak baik gitu. Nah, itu sangat mempengaruhi. Jadi ngomongnya seringkali gampang bahwa gaya hidup harus diperbaiki, akan tapi pelaksanaannya tidak mudah dan itu memerlukan komitmen. Kemudian yang kedua, kita juga harus tahu bahwa kapan sih berhubungan yang tepat supaya kita bisa mendapatkan berhasil sukses hamilnya. Yang pertama kita harus tahu bahwa secara definisi subfertilitas atau infertilitas terjadi bila pasangan suami istri sudah berhubungan seksual secara teratur 2-3 kali per minggu tanpa kontrasepsi dan belum hamil. Maka kita kembali kepada definisi tersebut. Berhubungan seksualnya sudah teratur atau belum? Di kota besar saat ini masalah berhubungan seksualnya menjadi suatu problem tersendiri. Kenapa? Karena banyak sekali pasangan suami istri yang tidak mau berhubungan atau tidak ada hasrat atau keinginan untuk berhubungan karena pekerjaan dan karena stres. Itu yang harus kita perbaiki, bahwa kita nggak bisa dengan serta-merta mengharapkan ada abrakadabra jadi bahwa dia hamil gitu ya. Jadi kita harus berusaha. Salah satu usahanya adalah dengan berhubungan seksual. Jadi berhubungan seksualnya harus teratur 2-3 kali per minggu. Nah, dengan waktu yang tepat. Jadi begitu ovulasi di siklus haid yang normal hari ke-14, makanya dia akan keluar sel telur yang dominannya dibuahi dan itu berhasil. Nah, kemudian yang ketiga adalah usia. Nah, kesuburan wanita itu atau yang kita tandai dengan cadangan ovarium atau cadangan sel telur itu dia akan menurun secara gradual sejak usia wanita ini lebih 35 tahun. Tidak heran kalau banyak orang tua pada zaman dahulu bahkan sampai sekarang dia selalu bilang usia udah 35, kapan kamu menikah, kapan kamu hamil. Seringkali kita agak terganggu pada masa sekarang ini wanita-wanita banyak sekali yang mandiri. Oh, kenapa sih harus disuruh hamil, disuruh menikah cepat? Nah, karena sebetulnya sama. Jadi si kesuburan atau cadangan ovarium wanita itu akan menurun di atas 35 secara gradual walaupun kemungkinannya masih ada. Jadi bukan sesuatu yang kartu mati bahwa nggak bisa hamil lagi, bisa akan tetapi menurun. Jadi tetap saja bahwa yang namanya fungsi biologis seorang manusia itu akan sama, akan tapi bagaimana kita merawat supaya tetap bisa berfungsi dengan baik. Bagaimana pengaruh hormon terhadap program hamil? Jadi di organ reproduksi wanita ada hormon reproduksi yang utama yang kita boleh lihat nih. Yang pertama ini ada, saya mulai dari kepala ya, dari otak. Jadi FSH, the follicle stimulating hormone ini dia akan memicu supaya sel telur bisa tumbuh, membesar, kemudian dia akan berovulasi. Dan ini semua dalam proses yang simultan antara siklus di brain, di kepala, di otak, dan siklus yang berada di organ akhir, yaitu ada di organ reproduksi, baik di uterus maupun di ovarium. Jadi kita bisa lihat bahwa FSH dia akan meningkat kadarnya, sel telurnya akan matang, estrogennya tinggi. Sesudah estrogennya tinggi maka dia akan memicu peningkatan hormon LH atau luteinizing. Ini adalah persiapan nutrisi apabila sel telurnya
dipecahkan atau diovulasi. Begitu dia pecah, itu sebelum dia pecah ada peningkatan hormon LH. Oh, sudah cukup besar kadarnya folikel dominan, LH-nya meningkat, LH surge, ovulasilah dia, maka progesteron meningkat. Nah, itu menjadi suatu proses yang simultan seperti harmoni, jadi seperti orkestra. Kalau dia bagus, maka dia akan teratur haidnya, kemungkinan untuk hamilnya juga besar. Jadi ini adalah hormon utama. Bila terdapat ketidakseimbangan hormon di antara estrogen progesteron maupun di FSH dan LH, tentu akan terjadi gangguan di ovulasi. Itu udah pasti. Jadi kalau kita lihat FSH-nya terlalu tinggi, akibatnya dia tidak akan ada sel telur yang dikeluarkan, justru karena dia akan feedback negatif terhadap estrogen, dia nggak akan ada sel telur yang matang. Itu yang terjadi pada pasien-pasien menopause. Nah, itu kita harus atur. Bagaimana mengaturnya? Tentu dia harus dalam kondisi yang seimbang. Ada satu lagi hormon yang mempengaruhi bagaimana sel telur bisa ovulasi secara teratur, yaitu prolaktin. Prolaktin juga ada di kepala, di otak. Dia akan mensupres atau memberikan feedback negatif sehingga tidak terjadi ovulasi. Kapan itu terjadi? Seringkali pada wanita yang baru melahirkan, yang memberikan ASI bagi bayinya, dia akan memberikan feedback negatif terhadap keluarnya atau terjadinya ovulasi. Sehingga ini seringkali pada pasien-pasien dengan pasca menyusui atau sedang menyusui, dia akan selalu bilang ada metode amenorrhea laktasi. Mungkin para ibu pernah mendengar bahwa ada metode amenorrhea laktasi. Jadi dia nggak haid tuh dan nggak akan hamil karena itu merupakan salah satu metode kontrasepsi. Kemudian kondisi medis yang terkait hormon apa aja, saya rasa sudah pada tahu juga. PCOS itu yang paling sering pada wanita usia reproduksi, bahwa PCOS itu ketidakseimbangan yang paling sering disebabkan oleh gangguan metabolisme. Paling sering dia tiba-tiba obesitas meningkat, kemudian resistensi insulin. Kebiasaannya paling sering kenapa? Yaitu karena dia makan tidak seimbang, terlalu banyak karbohidrat, terlalu banyak manis gitu ya, apalagi zaman sekarang. Kemudian juga banyak makan yang mengandung lemak, jadi dia konsumsi gorengan, itu paling enak deh, semuanya banyak. Itu menyebabkan ketidakseimbangan hormon sehingga kita menurunkan peluang terjadinya kehamilan. Terus bagaimana caranya? Harus kembali diriset kembali supaya jangan sampai terjadi ketidakseimbangan. Ada juga hormon yang menyebabkan gangguan menstruasi, itu adalah hipotiroid atau hipertiroid. Jadi tiroid ada organ seperti kupu-kupu ada di dekat leher kita. Nah, itu dia memproduksi hormon tiroid atau hormon metabolisme, dan itu juga berpengaruh terhadap terjadinya kesuburan atau bagaimana si sel telur bisa berovulasi. Pengaruh gaya hidup dan stres, jangan lupa juga kita seringkali stres, ada satu hormon yang berperan untuk kortisol. Jadi kortisol diproduksi oleh otak dari kelenjar adrenal, ada releasing hormonnya dari otak juga sama. Dia akan, kalau kita stres pasti kita akan terpicu untuk terjadinya peningkatan kortisol. Akibatnya akan mengganggu juga proses ovulasi yang normal. Gaya hidup seperti makan dan olahraga sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa itu akan terjadi juga dan akan menyebabkan gangguan keseimbangan hormon. Oke. Kalau kualitas sperma bagaimana? Sama, kualitas sperma sudah saya sampaikan bahwa ada jumlahnya harus adekuat, harus cukup. Kemudian bagaimana morfologinya, dia tidak boleh bengkok kanan bengkok kiri, bahasa sederhananya begitu. Dia harus dalam kondisi yang bagus, integritasnya bagus, dan dia harus motil, bergerak dengan baik. Kenapa? Karena ada ekornya si sperma, itulah yang dia akan bergerak. Saya membahasakan seringkali seperti kecebong, Bu, dia akan bergerak bagus gitu, dia akan kelihatan kalau dia memang bagus. Dan itu kita bisa periksa dari analisa sperma ya. Jadi kalau kita lihat bahwa pasiennya normozoospermi, oh ya udah nggak ada masalah. Tapi kalau pasiennya sudah ada kelainan, pasti udah banyak ada oligo, asteno, teratos, semuanya itu menjadi problem tersendiri. Nah, pengaruh kondisi sperma terhadap kesusahan promil tentu bukan hanya perempuan aja yang harus jaga-jaga badan, jaga-jaga kesehatan. Laki-laki juga. Jadi laki-laki termasuk dari diet, olahraga, gaya hidup, nah itu berpengaruh. Misalnya dia terlalu gemuk, berpengaruh nggak terhadap kualitas sperma? Pasti dong gitu ya, nanti akan berpengaruh. Kemudian tidak pernah olahraga, tentu tidak akan vitalitasnya tidak baik. Jadi capek, stres gitu ya. Kenapa? Bagaimanapun olahraga itu akan menurunkan resistensi insulin, menurunkan kortisol. Kemudian gaya hidup, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, paparan zat yang berbahaya, apalagi polutan banyak sekali itu akan mempengaruhi kualitas sperma.
Bagaimana faktor lingkungan? Pekerjaan seringkali ada radiasi, bahan kimia. Kalau bekerja di pabrik yang kita ada menggunakan zat kimia tentu akan berpengaruh terhadap kualitas sperma. Dan kondisi medis yang lain seperti adanya infeksi, kemudian ada varikokel atau pembesaran pembuluh darah yang ada di skrotum itu mempengaruhi suhu dan tentu akan berpengaruh terhadap kualitas sperma. Itu semua kita dapat periksa dan dimulai semua dari analisa sperma. Dari analisa sperma, jika memang terdapat kelainan tentu kita akan kolaborasi dengan dokter andrologi maupun dokter urologi untuk mengetahui permasalahannya. Usia juga sama. Nah, laki-laki cuman usianya lebih panjang. Kalau perempuan 35 dia secara gradual menurun, laki-laki memang lebih panjang, dia punya kemampuan untuk memproduksi spermanya lebih banyak dan lebih lama. Tetap saja itu pada usia yang lebih lanjut dia pasti akan menurun. Bagaimana sih tahu menurunnya? Dari kualitas sperma. Mulai bentuknya yang nggak bisa membuahi, mortalitasnya dan semuanya itu berpengaruh. Nah, pengujian sperma tadi tentu kita dengan analisa sperma yang sudah saya jelaskan. Nah, selain beberapa faktor di atas, kemungkinan juga ada salah satu yang seringkali berkontribusi kepada ketidakberhasilan program hamil. Kalau misalnya para ibu sering mendengar itu ada endometriosis. Endometriosis itu seperti kondisi di mana jaringan dalam rahim dia berada di luar daripada tempat yang seharusnya. Seringkali dia ada di indung telur dan berbentuk menjadi kista, itu isinya seperti endometrium jadi coklat kayak darah gitu, atau bisa juga di saluran telurnya, tubanya, atau di rahim itu sendiri. Gejala terseringnya adalah nyeri haid dan itu terjadi siklik, setiap bulan dia akan seperti itu. Kenapa dia nyeri? Dan dia akan membuat perlengketan, menimbulkan pembentukan jaringan parut di organ genitalia internal wanita dan itu amat mengganggu. Itu berpengaruh nggak sih? Berpengaruh. Tapi masih ada kemungkinan untuk ovulasi atau hamil nggak? Tentu ada. Masih bisa nggak kualitas telurnya baik? Masih bisa. Jadi bukan harga mati bahwa ini nggak bisa, tapi kita bisa obatin. Kembali lagi untuk mencegah endometriosis sekalipun kita tergantung lagi dari gaya hidup. Jadi yang harus diriset bahwa organ reproduksi wanita tidak terpisah dari kesehatan umum. Jangan dipisahkan. Jadi kita memberikan perhatian sebetulnya kepada kesehatan umum, mudah-mudahan kesehatan reproduksinya juga baik. Ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengaktifkan partisipasi para ibu atau para moms untuk keberhasilan program hamil. Yang pertama, dicatat siklus menstruasi. Siklus menstruasi itu harus kita catat setiap bulan. Jadi saya selalu tanya ada menstrual diary-nya 3 bulan itu kapan aja. Tanggal berapa mulai, tanggal berapa berakhir. Catat aja 3 bulan. Itu harus dicatat supaya kita bisa tahu datanya. Siklus haidnya teratur atau tidak. Kenali masa subur. Masa subur saya kapan sih? Jadi masa subur itu biasanya ditandai dengan peningkatan suhu basal tubuh. Kita bisa lihat, oh ternyata 14 hari sebelum haid yang akan datang sudah mulai meningkat nih misalnya. Atau misalnya kita, oh ini ada peningkatan di hari ke-10 haid. Nah itu kita harus tahu ya. Kemudian frekuensi berhubungan intim 2-3 kali per minggu. Jadi begitu selesai haid bersih sudah dirasa boleh dapat berhubungan maka kita boleh berhubungan 2-3 hari per minggu. Dan nggak boleh males ya. Nah ini juga penyakit zaman sekarang, orang jadi malas berhubungan karena stres di pekerjaan. Nah kemudian pola makan sehat sudah mulai dibiasakan, jangan suka jajan-jajan, makan sehat itu kita harus cukup karbohidrat, protein, lemaknya, sayuran, buah, susu kalau perlu, dan jangan lupa persiapan kehamilan kita harus cukupi kebutuhan multivitamin dan mineralnya. Kenapa? Karena nanti banyak sekali yang berperan dalam kesuksesnya kehamilan. Tentang ini nanti kita bisa bicarakan di lain waktu. Kemudian menjaga berat badan ideal. Jadi menjaga berat badan ideal itu sebetulnya bukan sesuatu yang susah, itu merupakan dan juga bukan bonus buat orang lain dilihat cantik atau langsing atau yang lain, tapi lebih kepada untuk kesehatan kita sendiri. Jadi kalau kita menjaga kesehatan kita dengan baik gitu ya, bonusnya adalah badannya menjadi langsing. Kalau badan langsing bukan mau dilihat-lihat orang sebetulnya, buat badan sendiri, buat kesehatan kita, itu yang harus menjadi mindset pertama ya. Oke. Kemudian hindari stres. Nah, hindari stres ini, jadi stres pekerjaan itu menjadi sesuatu yang terjadi di era sekarang. Jadi banyak sekali orang-orang yang stres pekerjaan lebih dominan. Nah, itu kita harus dapat memanage stres itu dengan baik. Kita harus dapat diatur, jangan terlalu kelola dengan baik ya. Jadi kita bisa mulai dengan
Apa sih yang mengurangi stres? Jalan-jalan ke alam, meditasi, kemudian yoga, kemudian ada hipnoterapi. Nah, itu kita bisa kerjakan supaya kita menjadi lebih rileks. Hindari kebiasaan buruk, merokok, alkohol, ya itu kita harus hindari. Sudah tidak zamannya kita mau gaya hidup seperti itu, tapi kita masih mau hamil. Nah, itu kan efeknya panjang buat ibunya, buat anaknya, buat keluarga ya. Konsultasi medis, per definisi tentu kita akan 1 tahun seperti definisi yang saya sampaikan di depan. Setahun sudah menikah, berhubungan seksual teratur, frekuensi berhubungan teratur, kemudian tidak kontrasepsi, belum hamil juga, datanglah ke dokter supaya kita bisa evaluasi. Tapi usia, tergantung usia, misalnya usianya ternyata sudah di atas 35 tahun, coba dicepetin. Jadi kita bikin konsensus 6 bulan sudah datang ke dokter. Nah, untuk persiapan tentu kita perlu suplemen dan vitamin dan vitamin dan mineral itu diperlukan, terutama untuk asam folat. Tapi bukan cuma asam folat saja ya, banyak juga vitamin B lain yang berkontribusi di dalam fertilisasi ya. Nah, kemudian pengobatan fertilitas jika sudah langkah-langkah yang mendasar atau langkah-langkah dasar sudah kita kerjakan, jika belum berhasil juga maka kita perlu bantuan. Nah, itu makanya kita perlu bantuan teknologi reproduksi berbantu, itu kita bisa mulai dari intrauterine insemination atau sampai kepada bayi tabung. Jadi stepnya dilewati satu persatu. Bukan kita mau skip langsung kita bayi tabung atau kita inseminasi, karena kita nggak bisa skip karena langkah-langkah itu harus kita periksakan satu persatu ya. Tidak ada yang instan lah kalau menurut saya ya, semuanya untuk mendapatkan hasil yang baik kita perlu proses. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan dapat membantu. Suksesnya kehamilan bukan hanya perempuan ya, tapi laki-laki juga berkontribusi. Mungkin itu dari saya, terima kasih, mudah-mudahan berguna.